Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan interaksi obat kontrasepsi hormonal yang dimana beranggotakan Rana Triana Amin, Saswati, Silvana Mail, dan Silva. Yang pertama itu ada definisi kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dengan sperma yang menyebabkan kehamilan. Maksud dari pelindung adalah mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Kontrasepsi hormonal merupakan metode pencegahan atau pencegahan kehamilan setelah hubungan seksual dengan sperma menghambat pencapaian ovum dengan mencegah ovum yang dibuahi tertanam pada endometrium dengan menggunakan preparat kombinasi estrogen dan progesteron atau persiapan progesteron saja. Adapun metodenya yaitu kontrasepsi non-hormonal meliputi metode amenor, laktasi atau MAL, ada kondom dan alat kontrasepsi dalam rahim. Untuk metode kontrasepsi hormonal ada dua, yaitu progestin, meliputi pil, injeksi, dan implan, dan ada kontrasepsi hormonal kombinasi meliputi pil dan injeksi. Adapun jenis kontrasepsi hormonal yang pertama, kontrasepsi pil kombinasi atau KPK. Pil kombinasi mengandung dua macam hormon berdosis rendah, yaitu progestin dan estrogen, seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Jenis kontrasepsi pil kombinasi yang pertama itu monofasik. Kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dan 7 hari tanpa hormon aktif. Adapun yang kedua itu bifasik. Kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 2 dosis berbeda dan 7 hari tanpa hormon aktif. Yang terakhir trifasik, kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen dan progestin dengan 3 dosis berbeda dan 7 hari tanpa hormon aktif. Adapun cara kerja kontrasepsi pil kombinasi yang pertama itu mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, dan yang ketiga mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi telur dengan sendirinya yang akan terganggu. Selanjutnya kontraindikasi umum pil KB kombinasi. Yang pertama, hamil atau dicurigai hamil, menyusui eksklusif, perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, penyakit hati akut atau hepatitis, perokok usia lebih 35 tahun. Riwayat penyakit jantung stroke atau tekanan darah lebih 180/110 mmHg. Riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau diabetes lebih 20 tahun, kanker payudara atau dicurigai kanker payudara, migrain dan gejala neurologik vokal atau epilepsi atau riwayat epilepsi. Tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari. Serta efek samping umum pil KB kombinasi yaitu mual, pusing, sakit kepala, nyeri payudara, perdarahan bercak atau spotting, terutama muncul pada 3 bulan pertama dan akan hilang dengan sendirinya. Efek samping berat yaitu nyeri dada hebat, batuk, napas pendek, sakit kepala hebat, nyeri tungkai hebat, nyeri abdomen hebat, kehilangan penglihatan atau kabur. Segera hentikan pil KB kombinasi bila timbul efek samping berat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua itu ada kontrasepsi pil progestin atau KPP, yang dimana pil yang mengandung progestin saja dengan dosis yang sangat rendah. Yang pertama, cara kerja kontrasepsi pil progestin yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Selanjutnya ada menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Yang kedua ada jenis kontrasepsi pil progestin. Yang pertama, kemasan 28 pil berisi linesterenol 0,5 mg atau kontrasepsi pil
progestin yang disediakan pemerintah. Kedua, kemasan dengan isi 28 pil atau 75 mikrogram norgestrel. Yang ketiga, ada kemasan dengan isi 35 pil 300 mikrogram levonorgestrel atau 350 mikrogram anoret-hidron. Yang ketiga, ada kontraindikasi umum kontrasepsi progestin. Yang pertama, hamil atau dicurigai hamil, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorrea. Yang ketiga, meoma uterus. Yang keempat, menggunakan obat tuberkulosis atau rifampicin atau obat epilepsi yang dimana terdiri contoh obatnya itu phenytoin dan barbiturat. Selanjutnya ada efek samping umum kontrasepsi pil progestin. Yang pertama, efek samping yang sering adalah perubahan pola haid berupa perdarahan bercak atau perdarahan tidak teratur amenorrea. Yang kedua, kadang-kadang dapat timbul efek samping berupa peningkatan berat badan, sakit kepala ringan, dan nyeri payudara. Yang ketiga, ada kontrasepsi suntikan kombinasi atau KSK. Kontrasepsi suntikan kombinasi KSK mengandung dua hormon yaitu progestin dan estrogen. Yang pertama, cara kerja suntikan KB kombinasi yaitu mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi. Kedua, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Yang ketiga, perubahan pada endometrium atrofi sehingga implantasi terganggu. Yang keempat, ada menghambat transportasi gamet oleh tubuh. Selanjutnya ada jenis kontrasepsi suntikan KB kombinasi. Yang pertama, suntikan 1 bulan sekali mengandung medroksiprogesteron asetat 50 mg atau ml dan estradiol cipionat 10 mg per ml. Yang kedua, suntikan 2 bulan sekali mengandung medroksiprogesteron asetat 65 mg per ml dan estradiol cipionat 7,6 mg per ml. Selanjutnya ada suntikan 3 bulan sekali mengandung medroksiprogesteron asetat 120 mg per ml dan estradiol cipionat 10 mg per ml. Selanjutnya ada kontraindikasi umum suntikan KB kombinasi. Yang pertama, hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, menyusui eksklusif. Yang ketiga, perdarahan per vagina yang belum diketahui penyebabnya. Yang keempat, perokok usia kurang lebih 35 tahun. Selanjutnya ada efek samping umum suntikan KB kombinasi. Yang pertama, terjadi perubahan pola haid seperti tidak haid teratur, perdarahan bercak, spotting atau perdarahan selama sampai 10 hari. Yang kedua, mual, pusing, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Yang ketiga, efek samping berat, nyeri dada hebat, napas pendek, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri tungkai hebat. Yang keempat, ada kontrasepsi suntikan progestin atau KSP yang dimana mengandung progestin saja. Cara kerja kontrasepsi suntikan progestin. Yang pertama, mencegah pelepasan telur dari ovarium, menekan ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang kedua, jenis kontrasepsi suntikan deponmedroksiprogesteron asetat atau DMPA mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan secara intramuskular. Yang kedua, depo-subukropera 104 suntikan subkutan setiap 3 bulan dengan sistem suntik Uniject dalam prefilled dosis tunggal sering hipodermik. Yang ketiga, ada depo norepinephrine enantiomer atau depo noresterat yang mengandung 200 mg norethindron enantiomer diberikan setiap 2 bulan secara intramuskular. Selanjutnya ada kontraindikasi umum kontrasepsi suntikan progestin. Yang pertama, hamil atau dicurigai hamil.
Yang kedua, perdarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorrea. Yang keempat, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang kelima, ada diabetes mellitus. Selanjutnya ada efek samping umum kontrasepsi suntikan progestin. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak, tidak haid sama sekali. Selanjutnya efek samping lainnya, peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Efek ini jarang terjadi dan cepat menghilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kontrasepsi implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur yang melepaskan progestin. Implan dipasang di bawah jaringan kulit pada lengan atas. Kemudian cara kerja kontrasepsi implan, mengentalkan lendir serviks, mengganggu proses pembentukan endometrium, mengurangi transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Untuk jenis kontrasepsi terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu implan 2 batang, terdiri dari 2 batang implan mengandung hormon levonorgestrel 75 mg per batang, efektif hingga 4 tahun penggunaan. Sedangkan implan 1 batang atau implanon terdiri dari 1 batang implan hormon etonogestrel 68 mg, efektif hingga 3 tahun penggunaan. Kontraindikasi kontrasepsi implan, hamil atau dicurigai hamil, perdarahan per vaginam yang belum jelas penyebabnya, benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, mioma uterus, serta gangguan toleransi glukosa. Dan untuk efek samping kontrasepsi implan, yang pertama perubahan pola haid, perdarahan bercak atau spotting, hipermenorea atau amenorea. Efek samping lainnya nyeri kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, pusing, dan perubahan mood. Kontrasepsi AKDR levonorgestrel. AKDR levonorgestrel adalah suatu alat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin atau levonorgestrel setiap hari. Untuk cara kerjanya, endometrium mengalami transformasi yang irreguler, atrofi epitel sehingga mengganggu implantasi, mencegah terjadinya pembuahan dengan memblok bersatunya ovum dan sperma, kemudian mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba Fallopi. Untuk kontraindikasi, menderita vaginitis, salpigitis, endometritis, penyakit radang panggul pasca abortus septik. Kemudian kelainan kogital rahim sulit digerakkan, riwayat kehamilan etopik, serta penyakit tropoblas ganas. Untuk interaksi kontrasepsi hormonal, di sini ada 2 interaksi. Yang pertama itu, jika kontrasepsi hormonal digunakan bersama dengan obat epilepsi atau penitoin dan barbiturat, interaksi antara kontrasepsi hormonal dan obat epilepsi dapat terjadi karena beberapa obat epilepsi dapat mempengaruhi metabolisme hormon dalam tubuh. Beberapa obat epilepsi dapat meningkatkan aktivitas enzim hati yang disebut enzim sitokrom P450 yang dapat mempercepat pemecahan hormon-hormon dalam tubuh. Akibatnya, kadar hormon dalam tubuh bisa menurun sehingga efektivitas kontrasepsi hormon juga bisa terpengaruh. Selanjutnya digunakan bersamaan dengan obat tuberkulosis atau rifampicin, dapat meningkatkan metabolisme hormon estrogen dan progestin dalam kontrasepsi hormonal sehingga pil KB atau patch hormonal. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi hormon dalam tubuh dan mempengaruhi efektivitas kontrasepsi tersebut. Oleh karena itu, wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal perlu mempertimbangkan penggunaan metode kontrasepsi tambahan selama menggunakan rifampicin dan selama sebulan setelah penghentian penggunaan obat. Selanjutnya saya
serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.